Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Edi Ismanto di Bangka Post Live update hari ini. Pagi ini di hari Sabtu 18 September maksud kami 2021, saya akan membawa Anda untuk melihat langsung inovasi Dulang Yamani, ya, inovasi pelayanan publik, duduk langsung, nyaman, dilayani di Rumah Sakit Depati Barin, Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Saya ini lagi ada di depan, nanti ikutin terus saya ya. Jadi Anda bisa melihat rumah sakit ini menjadi satu dari sekian banyak rumah sakit yang memiliki ramai sekali pengunjung. Anda bisa lihat di sekitar saya parkirannya penuh sekali. Motor ada di sebelah kanan saya motor, kemudian di sebelah kiri saya ada banyak mobil, dan hampir setiap hari ramai sekali. Dan hari ini saya akan membawa Anda untuk bercerita panjang lebar mengikuti berbagai proses tentang pelayanan publik Dulang Yamani. Sekali lagi, duduk langsung, nyaman, dilayani. Khusus untuk penyandang disabilitas. Inilah situasi terkini di Rumah Sakit Depati Barin, Kabupaten Bangka. Ramai sekali sekitar saya. Dan saya ini berada di lahan parkiran. Ini adalah tempat penurunan dan penjemputan pasien disabilitas. Ini adalah tempatnya, pasien disabilitas. Jadi pasien-pasien yang datang, ya, teman-teman dari saudara-saudara kita yang disabilitas, mereka mendapatkan prioritas betul-betul di Rumah Sakit Depati Barin ini. Mereka akan mendapatkan tempat di sini, mereka akan datang ke sini, kemudian mereka akan diantar ke sini. Ini adalah jalur masuk mereka, jalur disabilitas berada di posisi ini, dan di sini nanti mereka akan disambut oleh para petugas yang disebut dengan portir. Ada 3 orang portir di sini yang akan membantu melayani mereka agar mereka melaksanakan pengobatan itu dari awal, mulai dari daftar, penjemputan, kemudian nanti pengobatan, sampai mereka bertemu dengan dokter di poliklinik, semua bisa langsung dilakukan dari sini, semuanya. Ya, sekali lagi teman-teman semua, Dulang Yamani ini sendiri sudah dimulai sejak 2020 kemarin, dan memang ini menjadi satu dari sekian banyak inovasi yang cukup dibanggakan, cukup menjadi prioritas di Kabupaten Bangka. Semuanya sudah sangat-sangat baik sekali. Dan inilah sekali lagi situasi terkini di Rumah Sakit Depati Barin. Coba Anda lihat. Saya juga kaget. Kenapa? Karena ini hari Sabtu, tapi suasananya ramai sekali loh. Bener-bener ramai. Saya nggak bohong. Dan Anda bisa lihat sendiri suasananya. Luar biasa sekali. Saya juga akan mengajak Anda nanti untuk melihat langsung seperti apa sebenarnya pelayanan. Tapi kita masih nunggu nih, apakah ada nanti pasien atau mungkin orang yang saudara-saudara kita yang hari ini berkesempatan untuk berobat. Jadi kita bisa melihat langsung, ngecek langsung benar atau tidak. Dulang Yamani, duduk langsung, nyaman, dilayani. Jadi konsep ini benar-benar sudah dijalankan, dan hampir menurut data yang saya terima dari pihak rumah sakit itu ada ribuan orang, ya, teman-teman dari penyandang disabilitas dan lain sebagainya juga, termasuk orang tua, lansia dan sebagainya, yang sudah menikmati program ini sendiri, inovasi yang mungkin hanya ada di RSUD Depati Barin, Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Ya, sekali lagi, hanya kalau tidak saya mendapatkan informasi ada 3 orang portir yang ditugaskan, tugas khusus untuk
membantu menjemput para teman-teman disabilitas ini sendiri. Baik, inilah dia situasi terkini. Ya, terima kasih. Kita lagi, kita lihat, oh, sepertinya kita kedatangan tamu, ya. Kita kedatangan tamu. Dan ini dia, ada teman-teman dari petugas portir yang saya bilang tadi, Dulang Yamani. Dan ini contohnya seperti ini. Dan ketika ada pasien disabilitas yang masuk atau yang kesulitan, mereka akan langsung dibantu oleh teman-teman portir, 2 orang. Dibantu, disambut menggunakan kursi roda. Dibawa. Iya, mereka akan dibawa langsung oleh teman-teman ini. Mereka ini ada orang 3. Kita lihat, dan sangat ketat sekali. Protokol kesehatan pun diperhatikan. Pak Dirnya masih belum naik ke poli. Ini dia. Nah, kita periksa. Cek suhu. 36,4. Diperiksa. Kita akan temenin mereka, ya, tugasnya. Jadi kita tahu, kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Bambang Hermanto. Bapak Bambang Hermanto. Bang Hermanto. Nah, Pak Bambang ini sendiri sudah duduk saja dari tadi dari mobil, kemudian dia hanya turun, duduk di kursi roda, dan seperti tagline-nya, duduk langsung, nyaman dilayani. Diisi dulu data, Ada kalau sekarang. Oh, enggak ada ya. kemudian nanti Gimana ada? Sakit tenggorokan. Iya, sakit tenggorokan enggak ada. Enggak ada ya. dibantu semua untuk. Oh, ini langsung untuk pendaftaran ya? Ini data langsung untuk pendaftaran ya? Iya, Pak. Oh. Jadi benar-benar dibantu, langsung dilayani. 36,4. Aman, suhu tubuh 36,4. Masih aman, masih normal. Walaupun cuaca udah mulai panas. Baik. Kita akan nemenin Pak Bambang bersama teman-teman berdua. Dengan siapa ini? Joni sama Lariki. Joni sama Lariki udah berapa lama? Menjadi ujung tombak Dulang Yamani. Udah 1 tahun? 1 tahun lebih ya? Bagaimana? Menjalani kepercayaan sebagai petugas dari disabilitas ini sendiri, Joni. Bagaimana, Jon? Sangat senang sekali Pak karena bisa membantu sesama dan Sangat senang sekali. karena bisa membantu sesama dan kerjaannya bisa meringankan pasiennya sendiri dan bisa membantu sesama. Ini tidak mudah loh, karena kan kita harus melayani orang dan mohon maaf kadang-kadang banyak orang tua gitu kan, orang lansia dan sebagainya, itu membutuhkan mentality yang tidak tidak mudah sih menurut saya. Nah itu bagaimana Joni dan kawan-kawan mengatasi diri sendiri dan untuk biar memberikan pelayanan yang baik? Dia dibantu seenaknya supaya pasiennya bisa senang, bisa tidak mudah, yang penting tidak dipersulitkan. Tidak dipersulitkan ya? Ya. Baik Joni, kita lihat jadi ini di sini kemudian mereka daftar di sini ya? Ya, daftarnya di sini Pak. Ini khusus ya? Ya, Loket khusus. pendaftaran disabilitas khusus. Dan Jadi itu juga pendaftarannya juga. Jadi yang pasiennya sama sekali tidak berdiri atau tidak ke sini, semua langsung diambil Ya, teman-teman semuanya diambil Pak. petugas disabilitas Ya, yang bantu. berkasnya dari semuanya. Oh. Diantar juga, tinggal naik ke atas. Jadi benar-benar mereka ini, si pasien ini benar-benar dibuat senyaman betul, Ya, duduk Pak. saja. Ya, Baik. Duduk. Kalau boleh tahu ini kemana ini kita? ini Pak naik lift Heeh. ke poli yang dituju. Mhm. Liftnya juga khusus Pak.
Ada lift khusus Ya, dan lift ini khusus untuk disabilitas. Ya, Pak. Khusus. Baik, kita akan coba ikut masuk ke lift disabilitas. Cukup atau tidak? Kita masuk semua? Cukup, Pak. Cukup ya? Ya. Karena untuk tempat tidur juga bisa pakai tempat tidur di sini. Lift ini. Kan 1 tahun, hampir 1 tahun lebih, Joni dan kawan-kawan melakukan aktivitas ini. Hampir setiap hari kan? Ya. Kerja dari jam berapa ke jam berapa? Jam 7 sampai jam 2. Sampai jam 2? Ya. Sore? Sore nggak ada, Pak. Cuma Sore nggak ada? pagi. Oh, Kalau gini kan pagi semua. Kalau terus nggak ada. Yang sore. apa kesan dan pesannya selama ini? Ya senang, Pak. Kalau jadi tugas nih. Senang ya? Ya senang. Jujur Karena saja, nggak membantu. apa-apa. Jangan senang-senang karena senang dengar orang jadi senang. Jadi kan biar lebih tahu. Jadi alhamdulillah semua lancar artinya ya. Ya, Pak. Senang, benar senang ya. Senang ya. Karena kita bicara soal melayani, berarti kita bicara soal kepuasan hati sebenarnya kan. Tidak hanya kita bicara soal apa yang kita dapat dari yang kita lakukan kan. Kalau itu kan bisa mengiringi. Ini kartunya, Pak. Maaf ya. Kasih Pak ya. Ya. Ini sebenarnya kalau seperti ini, apakah boleh kemudian pihak keluarga juga mendampingi? Boleh, Pak. Maksudnya tidak mendampingi. Iya, kan boleh mendampingi atau tidak sama sekali. Kalau tidak juga kami bantu sampai selesai, Pak. Pokoknya. Oh, tapi kalau dia misalnya tetap mau mendampingi, boleh, Boleh. boleh juga ya. Ada pernah, jauh ya. Jadi teman-teman, sekarang kita udah ada di bedah, dokternya ada di sini. Body ngomong. Kita ada di ruang bedah, ya, di bedah umum. Kebetulan dokter spesialis bedahnya adalah dokter Yogi Yamani. Ya, memang kebetulan sama ujungnya, sama-sama Yamani. Jadi, berarti kalau udah masuk di ruangan ini, apa lagi yang dilakukan, Bu? Tetap baring di sini. Oh, ada dibuka programnya. Berarti teman-teman yang tadi, petugas portirnya tidak sampai sini ya. Cukup sampai di situ, mereka mau antar. Habis ini teman-teman perawat dan dokter yang ambil alih. Habis itu baru, oh, benar-benar dulang Yamani. Duduk langsung, nyaman dilayani. Wah, itu keren itu. Berarti ini diperiksa dokter atau bagaimana? Pak dokter, sehat selalu. Akhirnya saya berjumpa dengan Pak Yamani. Karena ujungnya sama. Izin Pak dokter, biar enak. Oke. Kita mulai ya, sini aja Siap, kali ya. biar lebih santai Pak dokter. Pak dokter, dulang Yamani. Apa ini sebenarnya Pak dokter? Dulang Yamani itu adalah satu inovasi di mana pasien bisa mendapatkan, terutama pasien yang mengalami disabilitas yang tidak bisa jalan seperti Bapak ini, bisa mendapatkan pelayanan khusus di rumah sakit ini, yaitu fast track-nya atau pasien priority. Kalau di pesawat kita ada yang namanya sky priority, kalau di rumah sakit kita ini ada namanya patient priority. Patient priority. Wah. Jadi dia punya jalur tersendiri, namanya jalurnya fast track. Jadi non hambatan. Tolnya nih. Tolnya. Ini tolnya nih. Iya, tolnya bagi pasien-pasien disabilitas. Dan mungkin rumah sakit cuma ada di sini kayaknya. Ya, Yang punya tol nih. yang punya tolnya cuma di Yang sini. punya tol cuma di sini. Cuma di sini. Tapi cikal bakalnya apa ini, Pak Yamani? Maksudnya? Kemudian ini menjadi, kan ini menarik nih, dulang Yamani cikal bakalnya seperti ini. Kan orang biasanya, udahlah, sama, diperlakukan sama, biasa saja, dan umum pada biasanya ini. Iya. Masuk saja berbeda, disambut berbeda, dilayani berbeda, sampai ke ruangan dokternya pun berbeda. Ya. Jadi kita mengharapkan semua pelayanan di rumah sakit ini nanti polanya sama dengan pola disabilitas ini. Semuanya serba cepat, serba terlayani dengan terukur, tepat sasaran, dan tepat manfaatnya. Seperti itu. Jadi bukan hanya sebatas pasien disabilitas, kita bisa mengembangkan kepada pasien-pasien yang difabel, pasien yang cacat, pasien geriatri, kemudian pasien yang hamil atau mau melahirkan juga bisa kita kembangkan polanya sama dengan pasien disabilitas ini. Berarti tidak hanya disabilitas yang saat ini, nanti justru ke depan jauh lebih Iya, lagi. iya. Dan jujur saya
kemarin saya kesini sudah lama. Sebenarnya saya asli sempat tinggal di depan Pak Yaman nih. Halo, anak kolong Pak Yaman nih. Iya. Jadi di depan itu di Kompi, tapi saya sudah lama pindah. Jadi saya kaget. Tiba-tiba masuk rumah sakit, saya lihat ini tiap hari kok ramai sekali rumah sakit. Iya. Sementara saya tahu kalau di rumah sakit di beberapa tempat sepi. Iya. Jadi Ada apa? Makanya saya penasaran ada apa di rumah sakit Depati Barin. Rupanya memang kayaknya pelayanan memang benar-benar menjadi prioritas. prioritas. Jadi pasien prioritas. Jadi sesuai dengan tujuan akreditasi itu adalah pasien prioritas. Jadi keselamatan, jaminan keselamatan dan jaminan kualitas pasien itu diutamakan. Dua hal itu yang menjadi pokok dari akreditasi rumah sakit di seluruh Indonesia. Jaminan keselamatan dan kualitas pelayanan. Nah, ini salah satunya adalah kualitas pelayanan yang kita berikan khusus pasien yang disabilitas yang selama ini diperlakukan sama dengan pasien biasa. Jadi ikut ngantri di belakang gitu kan. Nanti naik ke poli ikut ngantri lagi di depan poli dokter penyakit apa spesialisnya. Nah, sekarang tidak. Khusus pasien yang disabilitas yang memiliki ketidakmampuan fisik kita bantu. Kita prioritaskan, bahkan kita dahulukan dibanding pasien-pasien biasa. Jadi mereka cukup datang, dijemput oleh petugas kita, dikasih tempat duduk atau restul, atau kalau dia nggak bisa duduk berbaring pakai berangkar, petugas kita yang nganter sampai ke dokter spesialisnya. Selesai pelayanan di dokter spesialisnya nanti akan dijemput lagi oleh petugasnya. Jika membutuhkan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, ronsen, itu akan diantar oleh petugasnya ke radiologi. Kalau untuk laboratorium, petugas laboratoriumnya yang datang ke sini ngambil darahnya. Kemudian Benar-benar untuk dulang pengambilan yang untuk pengambilan obat juga, pasien tidak perlu atau keluarga tidak perlu datang ke ini ke tempat pengiriman obat. Cukup duduk aja di sini, nanti diantar ke mobilnya, yang ngambil obatnya adalah petugas kita. Waduh, ini rumah sakit apa hotel ini, Pak? Enggak, ini benar ini, Pak. Benar. Kenapa? Maksud saya itu apa yang kemudian ini menjadi harus seperti ini nih. Itu enak sekali loh, Pak. Benar, itu asli sangat membantu ya. Saya saja yang mungkin baru tahu melihatnya langsung, loh, ini benar-benar membuat pasien-pasien tuh mungkin enak. Iya. Semua terencana dengan baik, tersusun dengan baik. Mereka cuma duduk, ya kan? Duduk langsung dilayani nyaman. Waduh, Pak Bambang, gimana Pak Bambang? Waduh, Pak Bambang nih duduk aja. Sambil berobat apa? Ini lagi santai bener, dari duduk aja. Tapi memang begitu konsep sebenarnya, memberikan pelayanan yang terbaik untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien disabilitas terutama pasien disabilitas. Ke depan untuk pasien-pasien yang seperti ini juga akan kita kembangkan. Kan disabilitas bukan hanya pasien disabilitas yang tidak punya kemampuan seperti ini. Ada pasien yang cacat. Cacat karena misalnya kecelakaan atau cacat karena misalnya bawaan dari lahir. Ada pasien yang tunarungu, tunawicara. Semuanya kita layani dalam koridor disabilitas ini tadi. Jadi memang di inovasinya itu memang inovasi khusus pasien disabilitas, tapi pada pelaksanaannya semua pasien yang ketergantungan terhadap orang lain kita perlakukan sama seperti ini. Dan ke depan mungkin tidak hanya disabilitas tapi diberlakukan juga untuk umum. Ya. Dibuat senyaman mungkin untuk pasien-pasien mungkin. Pelayanan prima. Nah, tapi ada juga yang menarik. Kemudian bagaimana Pak Yamani menyampaikan ini kepada teman-temannya, perawat dan sebagainya, sehingga mereka juga paham betul visi dan misi ini sendiri. Karena kita tahu kalau dalam satu lingkungan rumah sakit tentu tidak mudah, Pak. Betul. Benar nggak? Rambut sama hitam kita tidak tahu. Tapi mungkin ada reward dan punishment yang jelas mungkin sudah diterapin, atau ada ilmu-ilmu sedikit yang bisa dibagikan. Sebelum ini kita sampaikan kepada teman-teman, kita samakan dulu persepsi. Kita samakan dulu visi kita untuk melayani pasien ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah itu, setelah mereka paham, kita bikin komitmen. Seperti yang tertempel di depan sana, di luar, ada komitmen yang ditandatangani, baik itu oleh pihak manajemennya maupun oleh para komite medik, dokter spesialisnya, perawat, boleh kita dan lihat yang lain. komitmennya, Pak? Ya, Sebentar, boleh? Oke. Kita akan lihat, ternyata ada komitmen yang memang ditandatangani berbagai pihak ya, Pak ya? Ya, berbagai semuanya pihak ya sudah menandatangani komitmen untuk mensukseskan program inovasi ini. Nah,
dalam bentuk seperti ini. Oh iya, Ini ini bukti komitmen yang kita tuangkan dalam Ini dia. sertifikat atau plakat seperti ini. Dengan ini kami menyatakan akan memprioritaskan pelayanan kepada pasien disabilitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan merespon dengan cepat. Apabila tidak menepati komitmen ini, kami siap menerima kritik dan saran guna perbaikan pelayanan. Wow. Mulai dari direkturnya, Pak Ketua Yamani, Komite Medik, ini para Komite dokter, Medik, ini kepala ruangan. Teknik, laboratorium, farmasi, radiologi, pendaftaran, portil. Benar-benar dari bawah sampai ke atas. Ya, Komitmen. Berarti semuanya ini khusus semua Pak ya? iya. Semuanya Portilnya harus khusus, pendaftaran khusus, radiologi khusus, farmasi, lab, poliklinik, dokter pun khusus. Iya. Wow, keren. Tapi setelah ini apa Pak? Setelah ini kita akan Apa yang ingin dikembangkan kembali oleh rumah sakit? Kita akan mengembangkan inovasi ini bukan hanya di dalam rumah sakit, tetapi di luar rumah sakit. Jadi kita akan mengembangkannya, akan mengkombinkannya dengan PSC, atau mungkin nanti kami akan membuat satu inovasi pengembangan lagi yang sudah kami rancang, namanya ERB, Emergency Rescue Brigade. Nanti ini dia memiliki petugas khusus, kemudian ambulan khusus yang dilengkapi dengan peralatan Ambulan khusus? ambulan khusus. Nanti dia punya operator atau server sendiri dengan aplikasi sendiri. Jadi pasien yang misal pasien disabilitas perlu berobat, dia tinggal menghubungi atau mendaftar via online melalui aplikasi tadi, sehingga nanti petugas kita bukan menjemput di tempat parkir lagi, tetapi kita jemput ke rumah langsung. Jemput ke rumah? Jemput ke rumah. Wah, Jemput ke rumah, bawa ke sini. Jadi pelayanannya kita perlebar lagi. benar-benar kita jemput bola benar ini sekali ini kita. Iya, bukan jemput di parkiran lagi, tapi jemput ke rumah. Itu pengembangannya, inovasi namanya Emergency Rescue Brigade. Jadi semacam brigadenya khusus emergency, terutama pasien-pasien emergency, tapi bisa kita kembangkan juga untuk pasien disabilitas ini. Pasien-pasien disabilitas itu sendiri. Dan ini luar biasa loh, berarti teman-teman yang disabilitas Ya, santai di rumah, hanya di aplikasi, Ya. masuk, ya, ada yang jemput. ya. Daftarnya pun tidak perlu lagi datang ke sini, daftar kayak tadi. Kita sudah punya aplikasi namanya Klik Pasien. Ada contohnya di saya, Klik Pasien. Jadi kita cukup dari rumah anaknya atau si pasien mendaftar malam-malam hari. Kemudian nanti dia akan keluar nomor pendaftarannya. Besok pagi dia cukup scan barcode aja. Barcode-nya itu yang sudah keluar pada saat pendaftaran malamnya. Dia cukup datang ke tempat scan barcode yang sudah kita siapin di bawah. Dia scan barcode-nya. Begitu scan barcode, SIP BPJS-nya keluar dengan sendirinya. Jadi tidak perlu ngantri lagi Benar-benar pendaftaran. terkoneksi semua. Terkoneksi. Dan itu sudah berlangsung sejak tahun 2020 kalau pendaftaran online itu. Ini kalau kita di Pati Baru ini kelasnya apa Pak? Kelas C masih. Masih kelas C? Kelas C, Berarti tapi sebentar sekarang lagi naik ya? ya insya Allah. Dan sekarang kita rumah sakit sudah tahun ini kita di SK-kan oleh Menteri Kesehatan sebagai rumah sakit rujukan regional. Udah rujukan lagi. Rujukan regional. Dan dari semua fasilitas apa yang kemudian dikembangkan dari sisi infrastruktur ke depan kira-kira Pak? Ke depan kita Saya lihat akan, ada beberapa bangunan yang mungkin agak baru nih. yang tahun kemarin kita sudah bangun, yaitu instalasi bedah sentral. Bedah sentral terpadu di mana dalam satu gedung itu dilengkapi dengan kamar operasi. Kamar operasinya yang dilengkapi dengan sistem MOT, Modular Operating Theater. Kemudian di gedung itu juga sudah ada ICU-nya. Jadi kalau pasien yang critical ill yang habis operasi, langsung selesai operasi dimasukkan ke ICU. Kemudian di gedung itu juga dilengkapi dengan sentral sterilisasi. Jadi terintegrasi di situ semuanya untuk kegiatan operasi. Pasien itu yang kemarin kita baru selesai bangun gedungnya. Kalau untuk selanjutnya kita lagi pembangunan UTDRS, unit transfusi darah rumah sakit. Jadi nanti untuk transfusi darah, pengambilan darah, kemudian plasma segala macamnya, trombosit juga, semuanya bisa dilakukan di sini, tidak perlu lagi ke PMI Pangkal Pinang. Nah, bisa Ini baru dilayani. keren nih. Ya, inisiatornya yang keren nih, memang nih. Namanya Yamani. Pak, saya mau tanya, agak menggelitik sih sebenarnya Pak. Kok namanya sama ya Pak? Yamani dan Yamani juga, dulu Yamani. Sebenarnya Kebetulan atau? kebetulan. Jadi kita tadi menginginkan pasien ini
cukup duduk saja, langsung kita layani. Jadi kata apa yang cocok ya? Jadi kebetulan inovatornya adalah Pak Jumpanata. Jadi mengambil padanan kata yang cocok. Nah, idenya dari mereka. Pak, nama Bapak aja belakangnya kan Yamani, Iuja. Nggak boleh nanti dikira orang pencitraan. Enggak, itu pas bilang gitu kan. Jadi begitu dipadankan dengan duduk langsung dilayani, nyaman langsung dilayani, itu pas dengan Yamani. Jadi mereka bilang, ya udahlah kalau enggak Saya juga sampai tanya berapa aja. kali, bener ini Yamani? Bener dulang Yamani. Terus saya tanya dokternya Pak Yogi Yamani. Oh kebetulan sama gitu. Ya, ini patornya Pak Jumpanata. Nah, semoga hokinya bermanfaat untuk masyarakat banyak Pak. Ya, semuanya untuk masyarakat, tidak ada niat yang lain. Tujuannya memberikan pelayanan yang lebih kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mengalami disabilitas. Itu aja sih tujuan semula. Makanya tadi saya cerita dengan Pak Yamani, kenapa saya kaget saya lihat parkiran saja saya kaget. Saya kalau masuk rumah sakit ramai tapi ya tidak terlalu ramai. Ini susah. Jujur hari ini kami susah cari parkir. Saking penuhnya loh ya. Teman-teman semua kami saking penuhnya rumah sakit ini itu susah cari parkir. Alhamdulillah. Ya kan? Walaupun masa pandemi kita Artinya, masih dipercaya. saya tidak berpikir kemudian di sini banyak orang sakit, bukan. Tapi saya justru berpikir sebaliknya. Artinya di sini orang benar-benar mau berobat, artinya nyaman mereka cari sembuh. Ya kan? Kalau nyaman cari sembuh berarti semuanya bekerja. Bekerja dalam artian karena sifatnya adalah jasa berarti pelayanannya bagus, semuanya baik, dokternya ramah, kan begitu kan? Dan itu adalah tugas, tidak hanya tugas Pak Yamani, tentunya semua pihak kan Pak, benar kan? Kayak portir tadi, saya mau tanya juga Pak, portir-portir itu sendiri adalah, kan cuma 3 orang nih mereka. Apa mereka dibekali sesuatu yang khusus atau mereka sebenarnya memang notabene basicnya adalah perawat dan sebagainya, seperti apa? Mereka sebetulnya basicnya bukan perawat. Jadi sekolah biasa, umum biasa gitu ya. Tetapi mereka kita bekali dengan skill bagaimana caranya memberi pelayanan yang terbaik. Dari sikap, perilaku, body language itu harus memberikan kesan seolah-olah kami ini siap melayani saudara. Apa keinginan saudara akan kami layani. Dia harus menunjukkan sikap seperti itu. Kemudian proaktif. Terus mereka juga selain itu dibekali dengan keterampilan BTCLS namanya, Basic Trauma Life Support. Jadi apabila nanti seandainya mohon maaf ada pasien-pasien yang sudah tua mereka layani, ternyata terjadi henti jantung dan henti napas, paling tidak untuk tindakan emergensinya, penyelamatan hidup dasarnya mereka bisa lakukan. Itu namanya BTCLS dan mereka sudah kami latih untuk bisa melakukan itu. Dan mereka sudah terkategori kompeten untuk melakukan itu. Kompeten. Dan semua karyawan yang ada di rumah sakit ini harus bisa melakukan itu. BTCLS itu harus bisa. Jadi alhamdulillah semua karyawan kita dari cleaning service sampai ke direkturnya sudah dibekali pelatihan BTCLS tadi. Karena kita tidak menutup kemungkinan kadang-kadang pasien ngomong lagi nunggu-nunggu, tiba-tiba pingsan gitu kan. Nah, siapapun karyawan yang menemu kondisi seperti itu, dia harus bisa melakukan tindakan yang sangat mendasar sekali. Itu sangat penting. Karena kadang-kadang orang yang henti jantung, henti napas, lambat tertolong, meninggal. Padahal simpel sekali. Begitu dia bisa melakukan tindakan resusitasi jantung yang sederhana, itu sudah bisa menyelamatkan nyawa orang tersebut. Jadi semua karyawan kita di sini kita latih bisa melakukan itu. Namanya BTCLS, Basic Trauma Life Support. Jadi basic. Ya. Pak, ada ini sendiri nggak, ada penegasan tidak untuk mungkin dari teman-teman perawat, kemudian dokter khususnya ya? Kan pasien ini rentan sekali hal-hal yang sifatnya menunggu. Ada limit atau ada yang membuat kira-kira agar durasi menunggunya tidak terlalu lama nggak? Atau ada penegasan, yang terlalu lama dan sebagainya, ada nggak Pak? Ada. Jadi kita sudah punya komitmen dulu dengan masyarakat penerima layanan di sini bahwa jam yang disepakati itu sudah ada dengan masyarakat pelanggan di sini, yaitu paling lambat itu jam 9 itu sudah dilayani. Paling lambat itu sudah dilayani, paling lambat jam 9. Nah, karena kan sebelumnya itu mereka mesti daftar segala macam. Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang, proses pendaftaran jadi cepat, apalagi seperti saya bilang tadi, daftar cukup dari rumah. Kemungkinan nanti akan lebih cepat lagi. Cuman permasalahannya mungkin ini bukan permasalahan di kita saja, masalahnya di seluruh Provinsi Bangka Belitung ini,
yaitu SDM. SDM siapa? SDM dokter spesialisnya. Dokter spesialis kita, walaupun spek kita paling banyak di Babel, tapi cuma punyanya satu. Misal, dokter ortopedi, di Babel ini cuma 2, bayangin aja. Di Babel cuma 2. Di Bangka Belitung Di cuma Bangka 2 Belitung cuma 2. Satu di kita, satunya di RSUP Provinsi. provinsi. Bayangin aja, untungnya yang kita ini PNS kita. Jadi dia tetap di sini. Nah, Lokal permasalahannya... itu berarti ya? Dia juga bermitra ke rumah sakit lain ya, karena keterbatasan SDM tadi. Cuma permasalahannya, pada saat dia harusnya melayani pada saat jam 9, ternyata ada operasi emergensi paginya. Mau tidak mau kita harus menolong nyawa orang dulu dong ya, operasi emergensi dulu pagi. Setelah itu mungkin lewat jam 9 lewat atau jam setengah 10 baru dia bisa melayani di sini. Itu kadang-kadang yang mohon maaf para pelanggan kita atau para pasien pasien agak menunggu terlalu lama. Menunggu di situ karena permasalahannya di SDM. Seandainya kita punya kayak saya dokter bedah umum, kebetulan di sini ada 2 dokter bedah umum. Itu nggak ada masalah. Jadi nggak perlu menunggu terlalu lama pasiennya. Tapi kalau kita cuma 1 punya spesialis yang speknya itu kadang jadi masalah. Ya. Ya kalau dia ada di sini, kalau dia lagi ada job yang lain dulu kan, yang emergency seperti yang dibilang tadi, dia harus di situ dulu. Iya. Jadi dia memprioritaskan mana dulu yang life saving. Kalau life savingnya emergency, dia pasti menolong orang yang membutuhkan penyelamatan nyawa dulu kan. Kalau di sini kan rata-rata pasiennya sudah stabil, hanya kontrol-kontrol saja. Tapi saya yakinlah teman-teman dokter, medis, perawat maupun apapun yang ada di sini, yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Adipati Bahren, pasti memprioritaskan pelayanan masyarakat lah. Nyaman masyarakat, bahagia semuanya, pasti jauh lebih nyaman semuanya. Ya, Cece, ibu-ibu aman ya? Mantap, nunggu ya. Kalau lama nunggunya marahin Pak Yaman nih. Marahin Pak Yaman nih. Baik, Pak, kita mau muter-muter mungkin keliling, atau kalau Bapak mau nemenin ayo, kalau enggak biar saya minta tolong sama Pak Jum nanti nemenin. Silakan. Tapi saya mau titip satu lagi, mungkin ada pesan ataupun yang ingin disampaikan buat semuanya agar tidak hanya inovasi Dulang Yamani, tapi benar-benar rumah sakit ini benar-benar memberikan kenyamanan untuk masyarakat. Ya. Tidak hanya masyarakat Bangka loh, semuanya bisa di sini. Ya. Jadi mimpi kami adalah memberikan pelayanan yang paripurna dan prima bagi masyarakat Bangka khususnya dan masyarakat Bangka Belitung pada umumnya. Dan kami akan terus mengembangkan rumah sakit ini menjadi rumah sakit kebanggaan dan rujukan bagi masyarakat Bangka Belitung. Ya. Kita terus membangun dan kami mohon kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu juga sebagai pelanggan, silakan memberikan saran dan kritik kepada kami karena kami sangat membutuhkan itu. Karena tidak ada perbaikan tanpa adanya kritikan atau saran-saran dari penerima layanan tersebut. Baik, jadi jangan sungkan Pak ya, kalau ada Jangan saran dan masukan, kritikan boleh. Ya, boleh. Kemana nyampaikan ini Pak? Bisa langsung, bisa juga tidak langsung. Malah kita sudah tahun kemarin kita mendapat predikat sebagai tempat pelayanan publik yang tata kelola pengaduan publiknya terbaik. Ya, jadi kita sudah mendapat sertifikat dari Kementerian Menpan RB tentang tata kelola pengaduan pelayanan publik. Jadi masyarakat kita boleh ada channelnya, sudah disiapkan channelnya. Melalui channel itu bisa mengadu, bisa berkeluh kesah di situ. Nanti aduan itu akan masuk ke channel tadi, ke Menpan RB. Nanti Menpan RB akan backup ke Pemda kita akan ke kita. Tapi memang prosesnya agak lama. Tapi kalau mau cepat, orang Bangka kan sukanya tatap muka langsung. Silakan. Ada ininya, posnya ada. Ada sekretariatnya. Jadi di depan itu ada namanya lobby, ada ruang khusus kita siapkan untuk menerima pengaduan-pengaduan dari masyarakat, kekurang puasan segala macam ya, baik layanan rawat inap maupun rawat jalan. Silakan. Kita terima dengan lapang dada. Kita cari solusinya bersama demi kebaikan pasien. Kebaikan bersama. Ya. Baik, sekali lagi, Pradi semua, jangan lupa ya. Jangan sungkan, kalau ada kritik, ada saranan, sampaikan saja. Boleh. Rumah Sakit Adipati Bahren terbuka untuk Anda, kritik dan sarannya. Pak Yamni, terima kasih. Ya, mantap. Saya geser dulu, saya mau keliling-keliling, muter-muter menikmati suasana di rumah sakit ini. Ya, terima kasih Pak. Baik, mari.
Baik, sekali lagi, Spradi, kita akan coba. Oh, Nah, ini iya, udah sorry. selesai, Pak Bambang, berarti turun. Saya harus ikut, karena saya nanti ketinggalan. John, jadi selama ini ada nggak yang sulit? Atau yang kira-kira bikin Johnny kurang bersemangat dalam menjalankan tugas ini? Ini kepercayaan loh. Ada nggak, John? Dari Lancar-lancar aja. 1 tahun lebih ya? Ada nggak? Lancar-lancar, Pak. Lancar-lancar? Ya. Aduh, lancar-lancar nih lah, agak susah nih. Ada nggak yang seru? Ah, Riki, ada lagi? Enggak. Lancar juga? Waduh, Lancar, lancar semuanya. Alhamdulillah, berarti Alhamdulillah, lancar Pak. semua. Tapi ini bener ya, lancar nih? Lancar. Jangan hanya karena kita lagi di rumah sakit ya? Enggak. Bukan. Jadi lancar-lancar semua ya. Jadi dari awal, kemudian diantar mereka kalau mereka mau ada pelayanan tambahan ke lab dan sebagainya, itu juga tetap diantar, ya? Ya. Diambilkan obatnya, Ambilkan obat juga. kemudian Di obat juga ada petugasnya, Pak. Hah? Petugas stabilitas juga. Untuk ngambil obatnya di farmasinya. Hah? Langsung dijelasin minumnya sebelum atau sesudah. Ntar yang petugasnya keluar langsung ngasih obatnya. Itu, Pak. Pokoknya nggak nunggu-nunggu lagi dah. Yang Paling penting cuma- benar-benar ini Iya. ya. Satu hari dapat berapa kali biasanya? Kalau Pasiennya? pasien, iya, satu hari. 9. Umumnya 9. 9 sampai 8 orang. Ya, sampai 8 orang. Berarti kalau total selama ini kira-kira udah... Katanya saya dengar si Lariki ini, saya dengar ada cerita yang menarik nih. Ada pasien yang pengen maunya Lariki terus, katanya. Ada, Pak. Ada ya? Ada. Kamu beri apa dia, Ki? Kamu beri apa dia? Itu dia tuh Lariki. Jadi kira-kira apa? Joni mewakili teman-temannya, Riki sama Gunawan, kira-kira apa yang ingin disampaikan ke depan agar kalian di sini tetap bekerja dengan baik, para pasien juga bisa kalian layani dengan baik. Apa yang ingin disampaikan? Kalau dari saya sih cukup sampai di sini. Kalau melihat pasiennya, kalau udah enak dan bisa membantu, semoga berlanjut untuk selanjutnya. Itu lebih senang ya? Ya, Kalau mereka udah senang, mereka udah bahagia, mereka sembuh juga lebih sayang ya, lagi ya? lebih sayang lagi, Pak. Kalau bisa yang kami bantu nggak usah balik lagi, berarti sudah sembuh. Sehat, Oh, sudah sehat ya? Ya, Pak. Boleh berjumpa lagi tapi sudah jauh Ya, sehat lagi. jadi Udah nikah belum? belum. Dia lagi cari jodoh. Oke, terima kasih ya John. Ya, Pak. Joni, thank you. Gun. Itu si Ricky. Terima kasih. Oh iya, ini lupa. Pak Bambang, saya mau sedikit bincang-bincang sama Pak Bambang, saya hampir lupa. Pak Bambang, kan dari awal diturun mobil, kemudian diantar, didaftarin, kemudian dibawa ketemu berobat sama dokternya, kemudian sekarang sudah siap-siap mau dijemput lagi dan pulang. Pak Bambang, gimana? Alhamdulillah Pak, Hah? adanya program Dulang Yamani, saya sangat terbantukan pasien seperti saya ini. Sangat apa? Sangat apa? Sangat terbantukan. Sangat terbantukan. Adanya saya datang dari mobil sampai dijemput petugas disabilitas dan diantar sampai ke poli. Dari poli saya mau pulang, saya juga dijemput oleh petugas disabilitas sampai selesai. Alhamdulillah ada program Dulang Yamani, saya sangat berterima kasih sekali, Pak. Sangat baik ya. Ya. Lumayan ya. Portirnya Pak. baik-baik nggak? Alhamdulillah, baik-baik semua, Pak. Ada masukan nggak? Kira-kira portirnya jangan laki semua, ada yang bini. Ada yang cewek. Alhamdulillah, Pak. Ya, Pak. Jadi ini kan 3 ya. Ya. Siapa tahu Pak Dokter dan Pak Direktur, kemudian yang lainnya juga berpikir kan ini selama ini portirnya 3, benar ya? Pak Jum, benar ya? Portirnya 3 ya? Kan semua laki. Besok-besok ada 1 yang perempuan, jadi biar ada kanti ngobrolnya. Iya kan? Ah, itu dia. Ini mau kasih apa tuh? Ayo sini kasih obat. Bapak Bambang, Iya. Pak, Ini ini kasih Pak, obat. obat tulangnya diminum 2 kali sehari sesudah makan, sama dengan vitamin tulangnya 2 kali sehari Iya. sesudah makan, Pak ya. Iya. Diminum obatnya, Pak ya.
cepat sembuh Pak. Ya, terima kasih sama. Yuk. Diantar, didaftarin, kemudian sampai ketemu dokter, ke lab, diambilin obat, kemudian dijemput lagi. Waduh. Saya bilang ini udah ngalah-ngalahin pelayanan hotel. Emang dibuat sedemikian rupa, dan kalau teman-teman bisa lihat, kalau dari sini Anda bisa melihat parkiran penuh. Artinya apa? Saya tidak berpikir bukan karena banyak orang sakit. Artinya orang nyaman sebenarnya datang ke rumah sakit ini. Itu harus dijaga Pak Jum. Itu kan benar-benar memberikan kita bermanfaat kan. Kita memberikan kemaslahatan orang lain. Baik, ini Pak Bambang. Dia akan berangkat meninggalkan rumah sakit setelah menjalani perawatan, pengobatan tadi. Baik, terima kasih Pak. Ini dia, Pak Bambang udah berangkat. Dan Pak Jom, mungkin ada yang bisa kita kira-kira Pak Jom, apalagi yang mungkin bisa disampaikan atau yang menjadi keinginan dari ini, inovasi Pak Jom. Ya, jadi yang pertama sebetulnya kami mengambil kita mengambil slogan dari salah satu maskapai kita. Ya, mereka menampilkan slogan Sky Priority. Nah, dengan beberapa latar belakang yang kita lihat terhadap pasien disabilitas, sebelum ada Dulang Yamani, maka tercetuslah satu slogan kita, pasien priority. Jadi Sky Priority di maskapai, di Rumah Sakit Umum Depati Bahrin itu ada pasien priority. Dan saya berharap program ini, inovasi ini akan terus berkembang. Kami punya program kerja tahun-tahun ke depan, kita akan mungkin mengembangkan langsung jemput ke rumah, Pak. Jadi pasien-pasien disabilitas itu kita akan jemput ke rumah. Wow. Itu program kita ke depan bersama direktur. Keren. Ya. Jadi tinggal daftar, Ya. tinggal kalau ada laporan berarti dia Ya. kita yang ke sana, Ya. bukan mereka yang ke sini. Oke. Jadi daftar pun sekarang sudah bisa online. Jadi mereka tinggal klik dari rumah, daftar, terus kita jemput. Tapi ini terbatas di masyarakat Kabupaten Bangka saja atau Mungkin untuk pilot project kita Bangka dulu ya? Bangka dulu. Bahaya juga nanti kalau sudah mengalahkan Bangka Belitung nih. Kalau udah Bangka Belitung, repot nih yang di sana. Itu dia nih. Tapi sekali lagi, apapun itu, inovasi Dulang Yamani benar-benar memberikan manfaat untuk masyarakat. Pasiennya khususnya disabilitas. Ya, itu benar-benar nyata dan terbukti sampai hari ini. Anda bisa melihat. Kalau Anda bisa melihat visual saya hari ini adalah visualnya. Ramai sekali. Ya, ramai sekali. Di sebelah kiri saya itu mobilnya penuh, di sebelah kanan itu motornya penuh, dan saya ini berdiri di lorong ini di jalur disabilitas. Betul ya? Ya. Pak Jum ya? Disabilitas. Di jalur disabilitas, dan timnya itu ada di sebelah sini, mereka standby sekali. Sekali lagi Pak Jum, saya ingin Pak Jum menutup perjumpaan kita hari ini, apa yang pengen kemudian diharapkan ke depan, dan apa yang kemudian akan dievaluasi sehingga ke depan jauh lebih baik lagi. Silakan Pak Jum. Oke, jadi khususnya untuk penyandang disabilitas, jangan sungkan, jangan segan, jangan takut terjadi pembiaran di Rumah Sakit Umum Depati Bahrin, karena kami siap melayani dari datang sampai pulang. Silahkan ke sini untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, tidak hanya untuk masyarakat Kabupaten Bangka, mungkin bisa ya untuk Bangka Belitung, dan kami akan terus berusaha untuk menjadikan program ini lebih baik lagi. Dan tidak hanya itu, kemudian pihak rumah sakit, Pak Jum juga akan terus berinovasi. Ya, siapa tahu banyak program-program lain yang tentunya berujung pada kebaikan bersama, ya. Kebaikan masyarakat Bangka. Terima kasih Pak Jum sekali lagi. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih teman-teman.
teman-teman, saya sudah di penghujung acara dan semoga Anda bermanfaat ya. Bermanfaat apa yang sudah kami sampaikan ini bisa membuka wacana Anda masyarakat Bangka Belitung umumnya atau Anda berada di Kabupaten Bangka, boleh ya. Anda silakan datang, terutama disabilitas. Boleh Anda datang ke sini. Anda tinggal duduk langsung nyaman dilayani. Itulah dia inovasi pelayanan publik Dulang Yamani RSUD Depati Bahrin Sungai Liat Bangka. Jangan lupa, jangan kemana-mana, tetap pantengin saya terus. Ikuti saya terus, saya akan selalu mengupdate informasi Anda dengan informasi-informasi terupdate yang ada di sekitaran Bangka Belitung. Saya, Edi Yusmanto, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap jaga prokes kita COVID-19. Mantap!